Hai hai hai, halo. Apa kabar teman-teman yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri atau dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua sehat, tidak ada satupun kekurangannya. Oh iya, jumpa lagi dengan aku ya, dengan si itunya India di cerita et India. Jadi aku kan pernah bilang di salah satu video short aku kalau mau menjadi orang India itu harus mau tinggal bersama mertua India ya. Tapi sebelum aku lanjut lagi ke inti ceritanya, jangan lupa bantu like ya, bantu share, bagikan ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian itu bisa tahu gitu ya, kalau di India itu oh gini loh, gini 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 gini, bisa apa sih namanya, bisa sama-sama kita belajar. Dan di komen kalian pengen cerita apa nih, pengen apa kayak gitu ya, di komen biar aku lebih tahu kayak gitu. Dan juga di subscribe supaya video yang terbaru aku upload itu langsung masuk ke beranda kalian kayak gitu ya. Oh ya, sebelum aku cerita ke inti pembahasannya atau ceritanya, jadi aku mau cerita dulu. Aku itu di India udah kurang lebih 9 tahun ya, 9 tahun jalan. Jadi sedikit tahu tentang India atau tradisi atau apa-apalah tentang India ya. Walaupun emang nggak tahu banget atau gimana, jadi kita sama-sama belajar lah, kayak gitu ya. Kan aku pernah bilang kan, kalau pengen jadi orang India harus mau tinggal bersama mertua India. Kenapa apa kayak gitu kan, ada yang nanya ke aku kenapa kayak gitu teteh, kenapa kayak gitu ya itu ya. Yang pertama itu jadi orang-orang India asli sininya India atau kayak seperti aku orang luar kayak gitu. Jadi emang kalau yang namanya udah nikah itu mereka itu diwajibkan harus tinggal sama mertua orang sini. Jadi nggak ada kayak oh seenak di Indonesia kayak gitu kan. Seenaknya kayak maksudnya kalau misalnya kita udah nikah kan bisa pisah rumah atau gimana. Enggak, kalau di sini mah emang enggak ya. Karena apa? Jadi yang pertama itu, kenapa orang India kalau sudah menikah harus tinggal bersama mertua India? Karena apa? Jadi yang pertama karena tradisi ya, tradisi orang sini. Jadi tradisinya itu udah diturunkan dari ya, ada maksudnya dari kakek nenek moyang mereka dari dulunya itu emang udah ada tradisi. Jadi emang harus mewajibkan anak mereka itu kalau udah menikah itu tinggal sama orang tuanya atau mengurus atau sama orang tuanya. Itu yang ke satu ya. Dan yang kedua, kenapa emang harus wajib banget tinggal bersama mertua kayak gitu, kenapa nggak misah rumah kayak gitu ya. Jadi yang kedua itu, orang sini itu, orang India itu, jadi kalau si anak laki-laki yang udah menikah, jadi bawa menantu ya kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang warisan ya. Jadi si anak laki-laki itu mewariskan kayak harta tahta, uang, mobil, rumah, sawah atau apapun lah yang dipunya si ayah itu, semuanya itu tamplok atau semuanya itu jatuh ke si tangan anak laki-laki yang mengurus ini. Jadi warisannya emang ke si anak itu. Terus ada juga pertanyaan, kenapa nggak si anak perempuan itu, si anak perempuan kayak gitu, kenapa nggak dapat warisan? Karena si anak perempuan orang sini sebelum menikah atau akan menjalankan pernikahan kayak gitu, akan menjalankan pernikahan, dia itu udah mendapat kayak warisan juga. Bukan warisan gimana maksudnya, kalau dia mau menikah itu jadi udah ada kayak emas, mobil, rumah, kayak hadiah kayak gitu. Jadi udah ada bagian, udah dikasih. Jadi pas dia
Jadi sebelum menikah atau akan menjalankan pernikahan sama si cowok, jadi si orang tua si cewek ini udah ngasih hadiah ke si anaknya buat dia gitu, kayak barusan aku bilang kan, kayak emas, mobil atau apa-apa udah dikasih. Jadi setelah menikah si anak cewek itu keluar dari rumah si orang tuanya keluar. Jadi kalau udah keluar itu jadi dia itu gimana ya, jadi dia itu udah menjadi bagian keluarga dari suaminya dia. Jadi dia juga jadi dia juga nggak berkewajiban mengurus orang tuanya sendiri kalau si anak cewek ya. Jadi dia juga nggak berkewajiban mengurus orang tuanya sendiri karena emang udah ada si menantu ini, jadi nggak ada kewajiban kayak gitu. Jadi si anaknya itu jadi mengurus keluarganya dia, si anak perempuannya itu. Jadi intinya si anak cowok ini, jadi intinya si anak cowok ini kalau sudah menikah, membawa si menantu atau membawa si istrinya ini ke rumahnya, jadi untuk mengurus si ibu, mengurus apa-apa, dan harta warisannya itu emang harus emang miliknya si anak cowok, si yang mengurus ini gitu. Jadi nggak akan kebagian si anak cewek karena udah sebelum menikah kan udah dikasih, jadi nggak akan ada dapat bagian lagi atau mengurus atau apa-apa, nggak ada kayak gitu. Terus ada yang nanya gini ke aku ya, kakak itu kan cewek atau anak cowok sama anak cewek kayak gitu, gimana kalau anaknya itu laki semua atau cewek semua kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau anak laki-laki semua kayak gitu, berapa mau 3, 4 atau berapapun kayak gitu ya, jadi orang sini itu mereka itu bikin rumahnya itu besar-besar ya, besar-besar, gede-gede kayak gitu ya, bikin rumahnya itu. Jadi dalam satu rumah itu bisa berapa keluarga gitu tinggal. Jadi banyak keluarga yang tinggal kayak gitu ya sama orang tuanya. Jadi kayak gitu. Dan bukannya nggak ada yang misalnya keluar misah rumah kayak gitu, bukannya nggak ada, emang ada, cuman kebanyakan orang sini anak laki-laki itu, berapapun anak laki-laki itu, mereka itu tinggal satu rumah, satu atap bersama orang tuanya. Dan kalau anak cewek misalnya anaknya cewek itu cewek semua kayak gitu. Jadi kalau dia sudah menikah, jadi kan pasti dibawa sama suaminya ya ke rumahnya si anak cewek. Jadi dia emang pergi kayak gitu. Jadi orang tuanya emang mandiri lah. Kalau di sini orang tuanya tuh nggak ada yang jagain. Cuman kalau emang si orang tuanya ini udah sepuh atau udah tua banget, nggak bisa kerja, nggak bisa dari salah satu si anak perempuan ini, jadi harus merawat mereka kayak gitu. Nggak ada pertengkaran berantem kayak ya, adalah pertengkaran berantem kayak itu. Makanya walaupun ada pertengkaran berantem kayak itu kan, aku pernah bilang ada yang keluar dari rumah, jadi walaupun ada yang keluar dari rumah, tapi harus ada satu orang yang merawat mereka kayak gitu. Jadi harus ada satu orang yang tinggal bersama orang tua Indianya. Jadi nggak boleh semuanya keluar, nggak boleh, nggak ada itu, nggak boleh keluar semua. Jadi harus adalah satu yang tinggal bersama keluarga India kayak itu. Dan juga kalau misalnya si anak ini tuh kan udah mempunyai istri ya. Terus si istrinya ini misalnya, sayang kenapa sih kita nggak pisah rumah, atau misalnya sayang kenapa sih aku nggak mau lah ngurus ibu kamu atau gimana bla bla bla, nggak mau kayak gitu ya. Jadi kata-kata itu juga nggak boleh keluar dari mulut si menantu, si cewek. Karena apa? Jadi kalau misal keluar dari mulut si menantu itu, jadi bisa
bisa gini ya. Jadi si orang tuanya itu bisa, ih nggak bener loh, misalnya si perempuan istri kamu nggak bener, nggak mau ngurusin aku kayak gitu, bisa dicerai, ya udah ceraikanlah kayak gitu. Jadi bisa dicerai juga si perempuan ini itu. Jadi walaupun dia udah menikah nggak mengurus orang tuanya, jadi ya udah dicerai kayak gitu. Jadi perempuan orang India emang lebih ini ya, lebih bisa dibilang lebih bukan miskin ya. Jadi kita itu mengikut ke suami. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia, jadi lebih bebas ya, orang kita mah lebih bebas memilih. Tapi kalau di sini mah emang udah tradisi kayak gitu. Jadi siapapun yang udah menikah yang udah menikah sama orang India, maksudnya atau India asli. Jadi intinya yang menikah sama orang India asli, jadi kita itu harus rela nggak rela tinggal sama mertua kita. Apapun yang terjadi harus rela nggak rela tinggal sama mertua kita, karena tradisi dan karena warisan orang tua kayak gitu ya. Warisan orang tua dia itu jatuhnya ke tangan suami, ke kayak gitu, ke tangan kita dan ke anak-anak kita. Dan juga nanti si anak kita, kalau misalnya kita punya anak cowok nih, si anak cowok juga nggak keluar, pastinya mewarisin akan menerima warisan dari kita. Jadi kayak gitu ya, udah turun dari sanahnya kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu orang sini itu orang tua sini kebanyakannya emang pada baik sih, baik dalam arti jadi nggak nyinyir gimana ya, jadi misalnya nggak usilan gimana gitu ya bisa dibilang lebih baik atau gimana ya. Jadi kalau menantunya baik, jadi dia juga lebih baik kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah intinya gitu ya, sahabat Siteng. Jadi intinya itu kenapa orang India harus tinggal bersama mertua India, karena itu karena tradisi dan karena tahta harta warisan dari orang tuanya kayak gitu ya. Walaupun si orang tuanya juga masih bisa bekerja, masih bisa melakukan apa-apa sendiri, masih nggak perlu ada rawatan atau kayak gitu, nggak perlu, masih masih kuat, masih punya gaji atau masih apa kayak gitu. Tapi ya emang kalau udah menikah mah harus tinggal aja sama mereka. Jadi mau nggak mau kayak gitu ya, intinya kayak gitu ya teman-teman. Oke, thank you, bye bye buat yang suka dengan video aku, dengan cerita-cerita aku, dibantu dukungannya ya, di like, di share dan di subscribe nya. Oke, thank you, bye bye.